Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Fransiskus, Uskup, menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelembutan cinta-Mu dalam pelayanan kepada sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak memanggil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini menyuguhkan sebuah adegan yang sangat manusiawi sekaligus menyentuh. Yesus kembali dikerumuni orang banyak. Ia begitu sibuk melayani sehingga ia dan murid-muridnya tidak sempat makan. Namun reaksi yang muncul justru mengejutkan. Keluarganya datang untuk mengambil dia sebab mereka berkata ia tidak waras lagi. Hari ini gereja juga memperingati Santo Fransiskus dari Sales, seorang uskup dan pujangga gereja yang dikenal karena kelembutan hati, kesabaran, dan cara pewartaan yang penuh kasih. Ia pun pernah disalahfahami, ditolak, bahkan dicemooh, namun tetap setia pada panggilannya. Injil hari ini mengajak kita merenungkan harga dari kesetiaan kepada kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus begitu tenggelam dalam karya keselamatan sehingga kebutuhan dasarnya sendiri terabaikan. Ini bukan karena ia tidak peduli pada dirinya, melainkan karena kasihnya kepada manusia begitu besar. Namun ironisnya, bukan orang asing yang pertama-tama menolaknya, melainkan orang-orang terdekatnya sendiri, keluarganya. Mereka mengira Yesus sudah melampaui batas kewajaran. Disinilah kita belajar. Kesetiaan pada kehendak Allah tidak selalu dipahami, bahkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengikuti Yesus bukannya soal mujizat dan pujian, tetapi juga kesalahpahaman, penolakan, dan luka batin. Banyak orang beriman mengalami hal serupa. Saat memilih hidup jujur, dianggap bodoh. Saat setia pada nilai iman, dicemooh.
saat mengutamakan pelayanan dicurigai. Injil hari ini meneguhkan kita. Kesalahpahaman bukan tanda kegagalan, tetapi sering menjadi tanda kesetiaan. Santo Fransiskus dari Sales hidup di masa konflik iman yang keras. Ia tidak melawan dengan kekerasan atau kata-kata tajam, tetapi dengan kelembutan, kesabaran, dan kasih. Ia percaya bahwa lebih banyak lala ditangkap dengan setetes madu daripada dengan setong cuka. Ia mengajarkan bahwa kekudusan bukan hanya milik imam dan biarawan. Setiap orang dipanggil menjadi kudus di dalam keadaan hidupnya masing-masing. Kasih harus diwujudkan dengan cara yang manusiawi dan penuh hormat. Kesetiaan sejati bukan terletak pada keras kepala, tetapi teguh dalam kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak membela diri, tidak menjelaskan panjang lebar. Ia tetap melanjutkan misinya. Begitu pula Santo Fransiskus dari Sales. Ia tidak membalas cemooh, tetapi menjawabnya dengan ketekunan dan kasih. Inilah undangan bagi kita. Tetap setia meski tidak dipuji, tetap mengasihi meski tidak dimengerti, tetap melayani meski disalahpahami. Tuhan melihat hati, bukan penilaian manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak mudah goyah ketika kesetiaan kita kepada Tuhan dipertanyakan. Ia sendiri pernah dianggap tidak waras, namun justru melalui kesetiaannya dunia diselamatkan. Melalui teladan Santo Fransiskus dari Sales, kita belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kelembutan yang teguh, kesabaran yang setia, dan kasih yang tidak menyerah. Semoga kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang semakin dimampukan untuk tetap bertahan di jalan Tuhan meski tidak selalu dipahami. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putramu untuk melayani dengan kasih yang total, meski harus disalahpahami dan ditolak. Anugerahkanlah kepada kami hati yang lembut namun teguh, iman yang setia meski diuji, dan kasih yang tidak mencari pujian. Melalui teladan Santo Fransiskus dari Sales, ajarlah kami mewartakan Injil dengan kesabaran dan kebijaksanaan dan cinta yang dipersatukan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.